Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam Pastor Message. Dan hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana respon yang membawa pemulihan dalam hidup kita. Dan saya mau mengajak kita belajar dari peristiwa pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Saudara, kita tahu waktu Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan disalibkan bersama dengan dua orang penjahat, yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kirinya, saudara. Dan pada waktu Tuhan Yesus dan kedua penjahat ini tergantung di atas kayu salib, terjadi komunikasi di antara kedua penjahat ini, seperti yang dituliskan dalam Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan 43. Dikatakan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kita lihat dua orang penjahat ini adalah sama-sama orang yang sepanjang hidupnya lebih banyak berbuat jahat daripada berbuat baik. Dan saudara, kedua orang penjahat ini sedang menghadapi hal yang sama di akhir hidup mereka. Mereka akan binasa kekal karena harus menanggung dosa-dosa mereka. Saudara, tapi perhatikan, di detik-detik terakhir saudara, akhir hidup mereka berbeda. Yang seorang tetap binasa, sedangkan yang seorang lagi diselamatkan. Mengapa hal ini terjadi, saudara? Padahal sebenarnya mereka sedang mau mengalami hal yang sama. Kalau kita renungkan, kita akan dapati bahwa hal itu disebabkan karena respon mereka yang berbeda, sehingga akhirnya hidup mereka pun berbeda. Nah, apa perbedaannya, saudara? Saya mau mengajak kita untuk mencermati bersama, saudara. Kalau kita renungkan, maka yang pertama, saudara, kita dapati bahwa penjahat yang selamat tersebut mungkin memang selama hidupnya banyak berbuat jahat. Tetapi, saudara, di detik-detik terakhir hidupnya, dia menyadari kesalahannya dan bertobat. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Sedangkan penjahat yang satunya yang binasa, saudara, sampai akhir hidupnya dia tidak menyadari perbuatannya, tidak menyadari dosa dan kesalahannya, sehingga dia tidak bertobat atas dosa-dosanya. Karena itu dia binasa. Dari hal ini kita tahu, saudara, bahwa ternyata pertobatan itu membawa dampak yang sangat besar dalam hidup seseorang, saudara. Tuhan memang tidak pernah berkompromi dengan dosa. Tetapi apabila seseorang yang berdosa, dia mau bertobat dari dosa-dosanya, saudara, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosanya dan menyelamatkan dia. Ini sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Yeskiel pasal 18 ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup. Dengan jelas ayat tadi mengatakan, saudara, meskipun seseorang jahat, berdosa, bahkan fasik, saudara, Tuhan Yesus gak menginginkan kematiannya, tapi Tuhan menginginkan dia bertobat, supaya dia jangan binasa, tapi dia hidup, bahkan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, itu hal yang pertama. Kenapa, saudara, penjahat yang satu diselamatkan sedang yang lain tetap binasa? Karena penjahat yang diselamatkan dia bertobat dari dosa-dosanya di detik-detik terakhir. Yang kedua, saudara, penjahat yang selamat kalau kita renungkan, kita cermati, dia tidak mempersalahkan Tuhan Yesus. Tetapi dia berani bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri. Sedangkan penjahat yang binasa, dia sibuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Padahal apa yang terjadi atas hidupnya itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Bukan kesalahan Tuhan Yesus, bukan tanggung jawab Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, menyadari akan kesalahan dosa yang kita lakukan itu penting. Supaya apa? Supaya kita bisa bertobat. Kenapa seseorang bisa bertobat? Karena dia menyadari kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa yang dia lakukan. Tapi selama seseorang tidak menyadari akan kesalahan, pelanggaran, bahkan dosanya, dia tidak akan bertobat. Dan karena itu, saudara, supaya kita menyadari akan kesalahan dosa kita, maka, saudara, kalau kita mengalami sesuatu, kesesakan, proses, permasalahan, pergumulan,
Mari saudara, jangan sibuk mempersalahkan orang lain. Jangan sibuk mempersalahkan Tuhan. Tapi segera introspeksi diri kita sendiri. Kalau apa yang kita alami adalah karena kesalahan kita, pelanggaran kita, bahkan mungkin karena dosa kita, segeralah kita bertobat. Karena melalui pertobatan itu Tuhan pasti akan mengampuni kita dan memulihkan hidup kita. Amin saudara. Tetapi kalau kita sibuk membenarkan diri, menyalahkan orang lain, itu akan memperburuk keadaan kita. Karena itu belajar dari apa yang terjadi atas kedua penjahat ini. Mari saudara, miliki sikap hati yang bijaksana, sehingga kita sering duduk di bawah kaki Tuhan untuk membiarkan Roh Kudus menerangi hati kita. Sehingga bahkan kita bisa menyadari apa yang selama ini tidak kita sadari, tidak kita ketahui. Kita bisa mengetahui, menyadarinya apakah itu benar atau tidak, apakah berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Kalau enggak benar, kalau enggak berkenan, segera kita bertobat, minta pengampunan, dan saya percaya pasti hidup kita dipulihkan. Amin saudara. Nah itu mari berdoa bersama dengan saya untuk kita minta Roh Kudus memberikan kita hati yang bijaksana sehingga kita punya hati yang lembut untuk selalu introspeksi diri kita dan mudah bertobat kalau kita salah. Mari satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami minta tolong kepadamu Roh Kudus biar Engkau menolong kami, menjaga hati kami, supaya hati kami lembut, sehingga kami selalu suka untuk introspeksi diri kami, dan kami tidak sibuk mempersalahkan orang lain. Setiap kami sadar akan kesalahan pelanggaran yang kami lakukan, kami segala bertobat dan minta pengampunan kepada Tuhan. Dan kami percaya lewat semuanya itu hidup kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, biar ini menjadi kebiasaan dalam hidup kami, supaya kami selalu ada dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan, pesan Tuhan buat kita hari ini. Semoga jadi berkat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.